Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar. Yabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar. Wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asyrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Darul Muhajirin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa, tidak bosan-bosannya kita meminta kepada Allah, Rob yang menggenggam hidup dan juga mati. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga harta kita dibanyakkan oleh Allah, anak keturunan kita dibaguskan oleh Allah. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Semoga serangkaian ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa kita, kesalahan kita, kealpaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita dimudahkan berkumpul, bertetangga, bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Izinkan pada kesempatan di kajian subuh Sabtu yang ketiga ini mengajak jamaah sekalian untuk merenungi dan mentadaburi surat yang insya Allah sebagian besar kita telah menghafalnya. Surah Al-Asr. Bahkan mungkin saja surat ini menjadi surat favorit kita di dalam solat-solat kita. Adapun tujuan kita adalah mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Karena memang demikianlah tujuan Al-Quran diturunkan. Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat yang ke-29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad penuh dengan keberkahan. Tujuannya liyadabbaru ayatihi, agar supaya manusia memikirkan, merenungi, mentafakuri ayat-ayat Allah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dengan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka insya Allah kita akan mengambil pelajaran dari surah Al-Asr ayat demi ayatnya. Dan kita ketengahkan judul dari surat ini adalah urgensi waktu. Pentingnya kita memaksimalkan, memanfaatkan, dan mengisi waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, demi masa atau demi waktu. Innal insana, sungguh manusia itu lafi khusr, benar-benar di dalam al-khusr, kerugian. Illal ladzina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, dan orang-orang yang saling nasihat menasehati atau wasiat mewasiati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling nasihat menasehati atau wasiat mewasiati dalam kesabaran. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu sebagai objek sumpah, wal asr, demi waktu, demi masa. Allah boleh bersumpah dengan waktu. Allah boleh bersumpah dengan tempat. Dan Allah boleh bersumpah dengan salah satu dari makhluk yang diciptakannya. Allah bersumpah dengan waktu, diantaranya sebagaimana di dalam ayat ini, wal asr, atau di ayat yang lain, wad duha, wal laili, walayalin ashr, was subhi idza tanaffas, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan tempat, was samai, wal ardi, Allah bersumpah dengannya. Atau la uqsimu bihadzal balad, Allah bersumpah dengan bumi Mekah. Atau Allah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya. Allah bersumpah dengan bintang wan najm, bahkan Allah bersumpah dengan kuda, wal adiyati dabha, demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Allah juga bersumpah dengan pertalian antara bapa dan anak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Allah bersumpah dengan salah satu dari makhluk yang diciptakannya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Sebab yang dijadikan sumpah itu adalah yang agung, yang mulia, dan Allah maha tinggi lagi maha mulia, maka tidak pantas manusia menjadikan selain Allah sebagai objek sumpah. Karena sesungguhnya hanya Allah yang layak dan pantas untuk dijadikan sumpah oleh setiap manusia. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia terjatuh pada perbuatan kekafiran dan perbuatan kesyirikan. Maka hendaknya kita ingatkan kepada masyarakat kita untuk tidak latah mengikuti tayangan-tayangan di sinetron yang terkadang aktris atau aktornya mereka bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Itu tidak benar. Cukuplah dengan nama Allah saja. Demi Allah, titik. Tidak boleh ada tambahan nama makhluk. Meskipun itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi Rasulullah adalah kekeliruan, adalah kesalahan. Cukuplah dengan nama Allah, demi Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, jika Allah bersumpah dengan salah satu dari makhluknya, menunjukkan kedudukan, kemuliaan, dan urgensi dari makhluk yang diciptakan oleh Allah itu. Dan ketika Allah bersumpah dengan waktu pada ayat ini, menjelaskan tentang urgensi waktu. Wal asar, demi waktu, demi masa. Di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, ada 3 urgensi waktu. Waktu di dunia, waktu di akhirat, dan waktu ketika sebagian manusia dilempar ke dalam neraka. Adapun waktu di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu adalah umur manusia. Dan umur adalah masa hidup manusia di dunia ini. Masa hidup manusia di dunia ini adalah kumpulan hari-hari. Itulah masa hidup kita di dunia, ma'asyiral muslimin. Dan masa hidup kita di dunia atau hari-hari yang Allah takdirkan sebagai rezeki untuk seorang hamba, seorang manusia,
harus dimaksimalkan hari-hari tersebut dengan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang melalui hari-harinya dengan ibadah kepada Allah, itulah orang-orang yang mengambil pelajaran dari hidup, dan itulah orang-orang yang bersyukur dengan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan di ayat yang ke-62. Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Kata Allah, dialah, yaitu Allah, yang telah menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti. Pergantian malam dan siang itulah hari. Dan hari, kumpulan-kumpulannya membangun umur manusia di dunia ini. Kalau usianya 60 tahun, dan dalam 1 tahun 360 hari, maka itulah jatah hari hidupnya di dunia. 60 dikali 360. Itulah jatah hari hidupnya di dunia ini. Silih berganti malam dan siang, artinya berlalu hari bagi manusia. 1 hari berlalu bagi manusia, berarti telah berkurang jatah hari hidupnya di dunia. Sehingga yang tersisa itu nantinya bagi manusia lebih sedikit dibandingkan waktu yang telah terlalui. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innama anta ayyuhal insan adadun idza madolaka yaumun faqad mado ba'dukum. Wahai manusia, sadarilah, kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Jika berlalu 1 hari bagi kalian, maka berkuranglah 1 hari jatah umur hidup kalian di dunia ini. Hingga datang satu masa di mana tidak tersisa jatah hari untuk kalian, itulah kematian. Bayangkan sapu lidi. Bilahan-bilahan lidi itulah hari-hari. Lalu utasnya atau tali yang mengikat atau mengumpulkan bilahan-bilahan lidi itu, itulah umur kita. Seberapa panjang utas tali, seberapa banyak bilahan-bilahan lidi yang diikatnya atau yang dililitinya. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, jika 1 bilahan lidi dikeluarkan hari demi hari, maka akan ada 1 waktu tidak lagi tersisa 1 bilahan lidi dalam utas tali. Itu artinya kematian bagi seorang hamba ketika kemudian jatah hari hidupnya di dunia telah habis. Dia akan berpisah dengan kehidupan ini. Maka Allah mengatakan bahwa malam dan siang yang silih berganti itu adalah hari yang kita lalui, di mana hari yang kita lalui itu bukanlah hari yang akan datang. Maksudnya hari yang kita jumpai hari ini adalah hari yang berbeda dengan hari yang kemarin. Hari ini adalah hari Sabtu. Maka hari Sabtu yang kita jumpai ini adalah hari Sabtu yang berbeda dengan Sabtu yang lalu kita temui. Ma'asyiral muslimin, dulu kita anak-anak, kita masih melihat kakek dan nenek kita. Tapi sekarang, bapak dan ibu kita telah mengambil posisi kakek dan nenek kita. Sekarang bapak dan ibu kita telah menjadi kakek, telah menjadi nenek. Dan kita telah mengambil posisi bapak dan ibu kita. Kita telah menjadi bapak hari ini. Lalu kemana kakek dan nenek kita? Mereka sudah tergantikan oleh bapak dan ibu kita. Dan kita telah menggantikan posisi bapak dan ibu kita. Kakek dan nenek sekarang tinggal kenangan. Kita hanya bisa melihat foto-fotonya yang terpajang di dinding atau yang teralbum. Tapi secara fisik mereka sudah tidak lagi di dunia ini. Digantikan oleh bapak dan ibu kita. Cepat atau lambat, kita pun yang hari ini telah mengambil posisi bapak dan ibu kita akan mengambil posisi kakek dan nenek kita. Kita pun akan menjadi kakek. Kita pun akan menjadi nenek. Dan anak kita akan mengambil posisi kita lagi. Dan saat itu kita tinggallah kenangan. Itulah siang dan malam yang silih berganti. Bahwa hari ini kita menjadi bapak dan ibu. Bukanlah bapak dan ibu kita. Tapi kita yang mengambil perannya, sebab
mereka telah mengambil peran yang lain sampai jatah hari yang Allah rezekikan untuknya berakhir di dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Allah mengatakan, liman aroda an yazakkara au aroda syukura. Bahwa pergantian hari demi hari itu akan benar-benar mendatangkan penyesalan kecuali mereka yang mau mengambil pelajaran dan mereka yang mau bersyukur. Yang mau bersyukur adalah mereka yang menyadari betul apa tujuan hidup mereka di dunia ini. Sehingga tatkala dia terbangun di subuh hari, dia berjumpa dengan hari baru, dia segera mengawali dengan syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa? Karena di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42 Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Ketika kita tidur ma'asyiral muslimin wal muslimat, ruh kita itu digenggam oleh Allah. Jika Allah berkehendak, ruh kita akan dikembalikan dan kita terbangun di subuh hari. Dan jika Allah berkehendak, ruh kita ditahan oleh Allah dan kita tidak lagi terbangun, keluarga akan mendapati tubuh kita telah menjadi jasad yang kaku. Tidakkah kita berpikir dan mengambil pelajaran? Maka tatkala kemudian kita diperjumpakan dengan hari baru, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah dan amal soleh kita di hari itu. Itulah orang yang bersyukur dengan diberikan hari baru. Yaitu dia mengisi hari itu dengan menambah ibadah, menambah amal soleh. Sebab ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, perjalanan menuju akhirat bukanlah perjalanan yang pendek. Perjalanan yang panjang, bahkan sangat panjang. Kita yang mungkin kampung halamannya di luar Jawa Barat, mungkin ada yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, bahkan mungkin ada yang di luar provinsi. Ada yang di luar pulau, ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan. Ma'asyiral muslimin, bekal yang kita butuhkan untuk perjalanan ke Jakarta dengan perjalanan ke pulang kampung itu berbeda. Semakin jauh jarak tempuh kita untuk menuju kepadanya, perbekalan harus semakin dahsyat. Perbekalan harus semakin mapan. Kita mau pulang kampung, terkadang persiapannya luar biasa. Sepekan akan pulang kampung, bahkan sebulan sudah direncanakan, difikirkan apa yang mau dibawa nih. Oleh-oleh untuk ketemu dengan keluarga. Perbekalan yang kita siapkan tidak sebagaimana perbekalan ketika kita mau ke Jakarta, mau ke Bandung. Kenapa? Karena perjalanan yang kita tuju untuk pulang kampung ini lebih panjang. Ma'asyiral muslimin, perjalanan akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang. Sudah seharusnya mereka yang hidup sudah memikirkan bagaimana perjalanan saya yang panjang ini. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligod. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memikirkan apa nih bekal yang mesti dipersiapkan untuk perjalanan hari esok, perjalanan yang sangat panjang, perjalanan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, inilah urgensi waktu yang pertama, bahwa waktu adalah umur kita, dan umur adalah masa hidup kita di dunia. Masa hidup kita di dunia adalah kumpulan hari yang Allah siapkan sebagai rezeki untuk hidup kita di dunia. Maka orang yang berakal, orang yang bersyukur adalah yang memaksimalkan jatah rezeki hari yang Allah siapkan untuknya, mengisi hari-hari itu dengan ibadah dan amal soleh. Urgensi yang kedua ma'asyiral muslimin adalah bahwa waktu menjadi sesuatu yang akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat.
Maka hendaknya kemudian kita persiapkan jawaban di hadapan Allah atas waktu yang kita pernah berada di dalamnya. Kita pernah hidup di dalamnya. Allah berbicara tentang waktu di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah semakin dekat bagi manusia perhitungan amalnya. Sebab waktu atau masa hidup kita di dunia akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan oleh Allah. Dalam hal apa dia digunakan, dalam hal apa dia dihabiskan. Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala meriwayatkan, baginda Nabi SAW bersabda, La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i hisolin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali darinya akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dipertanyakan kepadanya 4 hal. 4 hal mutatalia, 4 hal yang secara berurutan. Yang pertama yang akan dihisab adalah an umrihi fima afnahu. Umurnya ditanya oleh Allah, umurnya secara keseluruhan. Mulai dari masa baliknya, masa berakalnya, yaitu masa dia menjadi mukallaf di dunia ini. Mulai dari situ sampai dia meninggal, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala fima afnahu. Dalam hal apa dia habiskan umurnya itu. Hal yang kedua yang ditanyakan oleh Allah, an syababihi an quwwatihi fima ablahu. Masa mudanya, masa kuatnya. Dalam hal apa dia gunakan masa itu. Lalu hal yang ketiga yang ditanyakan oleh Allah, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana harta itu dibelanjakan. Lalu hal yang keempat yang ditanyakan adalah tentang ilmunya. An ilmihi maza amila fihi. Apa yang dia gunakan dengan ilmunya itu. Dari keempat hal yang akan dihisap pada diri seorang hamba di akhirat nanti, dari 4 hal itu ternyata 2 hal yang pertama adalah tentang waktu. Tentang masa hidup di dunia. Yaitu umur dan lebih spesifik adalah masa muda. Kenapa masa muda lebih spesifik ditanyakan oleh Allah? Sebab masa muda di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 adalah masa berkumpul 2 kekuatan. Kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Maka 2 kekuatan ini dalam hal apa dia gunakan. Maka ma'asyiral muslimin, kita harus persiapkan jawaban terbaik untuk 2 hal ini. Berkaitan dengan umur kita. Yaitu tentang bagaimana kita menghabiskan atau mengisi kesempatan hidup di dunia. Dan khususnya masa muda kita. Dalam hal apa kita gunakan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Adakah kita akan memberikan jawaban bahwa kita selalu ada waktu dengan handphone kita sedangkan waktu dengan Al-Quran hampir tidak ada? Adakah kita akan memberikan jawaban bahwa kita telah menyelesaikan begitu banyak judul-judul serial, drama, komedi, film? Ala kulli hal, kematian adalah perkara yang pasti terjadi. Tetapi yang belum pasti adalah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita meninggal dalam keadaan telah siap, telah percaya diri dengan jawaban yang Allah cintai dan Allah ridhoi kelak nantinya. Namun ma'asyiral muslimin, belumlah terlambat. Sebab Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Bahwa andaikan kita diberikan umur 100 tahun, lalu kemudian 100 tahun itu penuh dengan dosa dan maksiat, tidak lagi tersisa bagi kita kecuali 1 hari dari hidup kita di dunia ini. Namun manakala 1 hari itu kita maksimalkan dengan ibadah, kita bertobat dengan taubatan nasuha, 1 hari itu bisa menghapus dosa kita yang telah kita lakukan sepanjang 100 tahun umur hidup kita di dunia. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memaksimalkan hari-hari yang bersisa dari hidup kita.
Dan juga berlaku sebaliknya. 100 tahun umur kita dan kita maksimalkan dengan ibadah, namun hari-hari terakhir hidup kita di dunia, kita kemudian berbuat kesyirikan, kita mendatangi perdukunan, percaya dengan ramalan, kita ujub dengan amal soleh kita. Kalau bukan karena saya, tidak akan bagus ini masjid. Kalau bukan karena saya, tidak akan ramai jamaah di masjid ini. Habis amal soleh kita. Maka ma'asyiral muslimin, karena itulah kita perlu untuk meminta hidayah dari Allah, memohon pertolongan dan perlindungan agar diistiqomahkan dalam kebaikan, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak amal soleh kita yang telah kita jalani selama 100 tahun kehidupan. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itulah Allah yang melihat manusia husnul khotimah, bukan husnul bidayah. Allah melihat manusia husnul khotimah dan bukan husnul bidayah. Maka belumlah terlambat untuk kita menjadi manusia yang dicintai dan diridhoi Allah, karena Allah melihat kita di ujung-ujung hidup kita di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Kemudian ma'asyiral muslimin, urgensi waktu yang ketiga adalah Allah menjadikan waktu itu sebagai hujjah Allah atas manusia-manusia yang berbuat zalim di dunia ini. Di dunia ini dia mengisi waktunya dengan dosa dan maksiat. Dia tidak peduli dengan akhirat. Allah gambarkan kehidupannya di dalam surat Al-Insan ayat 27. Inna haula yuhibbunal ajila wa yazaruna wara'ahum yauman saqila. Sungguh mereka telah teramat sangat cinta dengan dunia. Saking cintanya dengan dunia, mereka menghalalkan segala cara demi mendapatkan dunia. Ketika jadi pejabat, dia berbuat korupsi. Ketika jadi pedagang, dia melakukan kecurangan. Dia menipu pembelinya. Dia berbuat zina, dia mencuri, dia merampok. Dia melakukan sejumlah kejahatan-kejahatan. Dia memalsukan sertifikat tanah lalu dijualnya. Dan dengan itu dia mendapatkan keuntungan. Banyak sekali kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh manusia. Dia zolim pada orang tuanya, zolim pada tetangganya, zolim pada pembelinya, zolim kepada rakyatnya, zolim bahkan terhadap dirinya sendiri. Bahkan ada yang zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia berbuat kesyirikan, mendatangi perdukunan, mempercayai ramalan-ramalan, meminta khodam dari kalangan jin. Ini adalah orang-orang yang berbuat zalim kepada apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berbuat zalim terhadap apa yang menjadi hak Allah adalah kezaliman yang besar. Kata Allah dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Maka tatkala orang-orang yang berbuat zalim ini dihinakan, dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka kemudian memohon kepada Allah dengan penuh pengharapan. Mereka mengangkat suara mereka, berteriak, mengharap belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia untuk dapat beramal soleh. Lalu Allah membantah permintaan mereka dengan apa? Dengan Allah menjadikan waktu sebagai hujjah. Allah berfirman di dalam Quran surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka yastarikhun, itu berteriak dengan penuh pengharapan, dengan penuh penyesalan, memohon kepada Allah agar kiranya Allah berbelas kasih kepadanya walaupun sesaat saja. Di dalam neraka mereka berteriak memohon kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Na'mal solihah, kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang betul-betul berbeda dari apa yang telah kami lakukan selama ini ketika kami hidup di dunia. Dia pengen tunjukkan kesungguhannya kalau diberikan kesempatan,
Walau sesaat betul-betul dia akan berubah jauh dari apa yang selama ini dia lakukan ketika hidup di dunia. Lalu bagaimana Allah membantah permintaan mereka? Allah menjadikan umur sebagai hujjah. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Bukankah kami telah berikan kamu umur di dunia? Bukankah telah kami berikan kamu kesempatan hidup di dunia? Bukankah telah kami panjangkan umurmu di dunia? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Sehingga dengan keberadaan umur di dunia, seseorang yang mau berpikir, mau berpikir. Seseorang yang mau mengambil pelajaran, mengambil pelajaran. Tidakkah telah cukup masa hidup di dunia untuk kamu mengambil pelajaran? Kamu yang tidak mau mengambil pelajaran. Ja'akumun nadhir. Telah datang kepadamu peringatan, tapi kamu yang lalai dan abai darinya. Fazuku fama lizolimina min nasir. Maka rasakanlah siksaan di dalam neraka, sebab tidak ada lagi bagi orang-orang yang zolim itu seorang penolong pun. Lihatlah, Allah menjadikan umur sebagai hujjah. Bukankah telah kami berikan umur padamu? Bukankah telah kami panjangkan umurmu di dunia ini? Kamu yang tidak mau mengambil pelajaran. Karena itulah di dunia ini ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-Insan ayat yang ketiga Allah mengatakan, Inna hadainahu sabila imma syakira au imma kapura. Allah sudah menunjukkan kepada manusia jalan. Imma syakira wa imma kafura. Kamu mau bersyukur silakan, atau kamu mau kufur silakan. Sudah ada contoh-contohnya dalam Al-Quran. Siapa hamba-hamba yang bersyukur, siapa yang hamba-hamba kufur, sudah ada contohnya. Silakan. Wa hadainahun najdain. Dibentangkan kepadamu dua jalan. Ada jalan yang disukai syahwatmu, tapi jalan itu jalan yang menghinakanmu kelak. Ada jalan yang berat bagi syahwatmu, tapi jalan itulah yang cocok sesuai dengan fitrahmu. Silakan kamu pilih. Namun ma'asyiral muslimin, kita bebas memilih, tapi tidak bebas untuk menolak konsekuensi hukumnya. Allah mengatakan dalam surat An-Naziat dari ayat yang ke-37 sampai 41. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang sombong kepada Allah, merasa tidak butuh dengan Allah di dunia ini. Wa atharal hayatad dunya, hidupnya adalah untuk bagaimana memuaskan syahwatnya saja. Maka dia kejar apa yang mendatangkan kepuasan dan kesenangan bagi syahwatnya. Wa atharal hayatad dunya. Kematian datang kepadanya dalam keadaan dia tidak berubah, dalam keadaan dia tidak bertobat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka disiapkanlah neraka sebagai tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan kedudukan Allah yang maha tinggi. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mereka menundukkan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, dan dia meninggal dalam keadaan istiqomah, maka Allah telah siapkan surga sebagai tempat kembalinya. Inilah konsekuensi hukum dari siapapun yang memilih salah satu dari jalan. Jalan bersyukur atau jalan kufur, silakan kata Allah. Setiap orang punya kecondongan memilih jalan-jalan ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya kecondongan memilih jalan yang buruk dan juga punya kecondongan memilih jalan yang takwa. Lalu Allah merekomendasikan untuk memilih jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Pilih jalan ini. Sebab jalan ini yang akan mensucikan jiwamu. Mungkin tidak disuka oleh syahwatmu, tapi jalan ini yang akan menyelamatkanmu. Wa qad khaba man dassaha. Jangan pilih jalan ini. Sebab jika engkau pilih jalan ini, menyenangkan syahwatmu, tapi merusak fitrahmu. Akan mengotori fitrahmu. Merusak hatimu. Mengotori hatimu.
Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Karena itulah dikaitkan dengan ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar pasti merugi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir, beliau menjelaskan bahwa ketika Allah bersumpah dengan waktu, ada begitu banyak istilah waktu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau di dalam lisanul Arab. Tetapi Allah memilihkan al-asr di dalam ayat ini untuk menyebutkan tentang kedudukan waktu, sebab kata al-asr adalah kata yang tidak asing di telinga kita, yaitu solat asar, waktu solat asar. Maka Allah ingatkan kita dengan istilah waktu al-asr, supaya tidak asing oleh kita dengan kata al-asr. Sebab kita semua tentu menyadari bahwa waktu asar adalah waktu yang bersisa dari siang lebih pendek menuju malam. Tidak lama lagi. Kalau sudah berlalu asar, maka itu sudah tidak tertahankan lagi, matahari akan menuju ke peraduannya. Dia akan tenggelam. Maka waktu asar adalah waktu di mana matahari akan segera berakhir. Tidak tertahankan lagi. Dia akan tenggelam. Maka disebut waktu asar agar semua kita menyadari bahwa masa hidup kita di dunia ini akan berakhir. Jatah hari yang tersisa di depan ini lebih sedikit daripada jatah hari yang telah kita lalui. Maka ma'asyiral muslimin, sesiapa yang didatangi dengan kematian, pastilah dia benar-benar menyesal. Pastilah dia benar-benar merugi. Illa kecuali orang-orang yang hatinya selamat, yang hatinya bersih karena memilih jalan yang mensucikan jiwanya. Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang kedatangannya, dan itu adalah kematian. Kedatangannya akan membuat manusia semuanya tersadar bahwa harta benda yang dikejarnya, harta benda yang dicarinya, harta benda yang dikumpulkannya, harta benda yang demi didapatkannya, terkadang manusia rusak hubungannya dengan manusia lain, rusak hubungannya dengan saudara, rusak hubungannya dengan orang tua, yang terkadang demi harta itu manusia rela berbuat kerusakan dengan menyihir orang yang dianggap sebagai pesaingnya atau penghalangnya dalam mendapatkan harta. Harta yang terkadang manusia menghalalkan segala cara demi mendapatkannya. Ketika kematian datang, sadarlah dia tidak bermanfaat harta yang telah dikejarnya, yang dikumpulkannya itu. Harta yang demi mendapatkannya seseorang rela meninggalkan sholat 5 waktu. Harta yang demi mendapatkannya manusia terkadang mengorbankan imannya dan akidahnya. Harta yang manusia berani berakad riba demi mendapatkannya. Ketika kematian datang, sadarlah dia tidak bermanfaat harta benda. Rumah yang mewah, kendaraan yang elit tidak bermanfaat lagi. Anak-anak hebat yang diunggulkan, dibanggakan tidak bisa menolak datangnya kematian. Maka pada hari itu semua manusia merugi dan menyesal. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang ketika kematian datang dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih. Dan mereka yang hatinya bersih adalah mereka yang memilih jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang memilih jalan takwa, sebab jalan itulah yang mensucikan, membersihkan jiwanya. Dan ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, bahwa jalan kesucian itu, jalan ketakwaan itu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa di surat Al-Asr ini ada 4 prinsip dasar menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Dan 4 prinsip dasar itu dalam menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yang pertama adalah menjalani hidup dengan ilmu yang mengantarkan keimanan.
Yang kedua adalah amal soleh. Yang ketiga adalah dakwah. Dan yang keempat adalah sabar. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lauma anzalallahu fil Qur'an illa al-asr lakafahu." Andaikan Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali satu surat, yaitu surat Al-Asr, maka itu sudah cukup untuk menjadi hujjah Allah atas manusia dan telah cukup menjadi apa yang membuat manusia sadar akan inti hidupnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, poin-poin ini juga butuh penjelasan dan butuh uraian, namun pada kesempatan ini kita belum bisa menguraikannya lebih dalam sebab kita fokus pada penjelasan tentang urgensi waktu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memaksimalkan hari-hari yang bersisa dari hidup kita di dunia ini dengan ibadah dan dengan amal soleh. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan atau diseringkan pengalaman-pengalaman, fa'alaihi yatafaddal maskura ma'jura. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat berat kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kamu ucapkan, yang kamu sampaikan sedangkan engkau sendiri tidak mengamalkannya. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Muncul pertanyaan, apakah kita harus soleh dulu baru berdakwah? Apakah kita harus baik dulu baru berdakwah? Apakah kita mesti harus sholat dulu baru kemudian kita mengajak orang untuk sholat? Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, bahwa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga mesti dikaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya supaya kita mendapatkan pemahaman yang sempurna. Bahwa sebenarnya kenapa sih kita harus berdakwah? Apakah kita berdakwah untuk manusia atau untuk diri kita? Sebenarnya hakikat berdakwah itu keberhasilannya bukan sejauh mana orang berubah karena dakwah kita. Tapi hakikat dakwah itu sejauh mana kita berubah dengan apa yang kita serukan. Sebab keberhasilan dalam dakwah itu bukan banyak pengikut. Bukan kemudian orang jadi berubah lantas kemudian hebat dakwanya, berhasil dakwanya, banyak yang berubah, bukan itu. Sebab Nabi menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari tentang para nabi di akhirat nanti bersama dengan pengikut-pengikutnya yang jumlahnya sedikit. Kata Nabi, ada seorang rasul yang pengikutnya itu 1 orang. Ada seorang rasul yang pengikutnya 2 orang. Ada yang rasul pengikutnya ruhaid. Ruhaid itu artinya tidak lebih dari 12 orang. Ada bahkan kata Nabi SAW, seorang rasul yang pengikutnya itu 0. Nggak ada pengikutnya. Lalu Nabi melihat satu jumlah yang sangat banyak. Maka Nabi menyangka ini umatku nih. Tapi dikabarkan itu bukan umatmu, itu umatnya Nabi Musa. Dan Rasul melihat kemudian umat yang jauh lebih banyak lagi. Baru dikabarkan itulah umatmu wahai Muhammad. Lalu kemudian dikabarkan dari umatmu itu ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala azab. Tanpa dihisab, tanpa diazab. Lalu Nabi meminta tambahan, tambahkanlah keutamaan itu. Dan Allah kabulkan sehingga setiap 70.000 orang itu akan menarik lagi di bawahnya 70.000 orang. Jadi setiap orang dari 70.000 orang akan menarik lagi 70.000 orang. Itulah umat Nabi nantinya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Nah, di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita mau kaitkan dengan pertanyaan tadi adalah bahwa para nabi berdakwah itu ada juga di antara mereka pengikutnya tidak banyak. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun.
Tapi Ibnu Abbas mengatakan pengikutnya atau orang yang beriman di zaman Nuh hanyalah sekitar 83 orang. Itu kata Ibnu Abbas. Berarti dalam rentang waktu 11 tahun lebih berdakwah, satu orang yang masuk Islam. Di zaman dakwanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apakah Allah mengatakan gagal dalam isi dakwanya? Tidak. Karena keberhasilan dalam dakwah itu bukan banyak pengikut. Kalau banyak pengikut, berapa jumlah manusia hari ini? 6 miliar. Berapa jumlah muslim? Masih 1 miliar. Yang kafir 5 miliar. Apakah itu menunjukkan agama kafir lebih baik? Tidak. Karena keberhasilan dalam dakwah bukan ukurannya banyak pengikut. Lalu apa keberhasilan dalam dakwah? Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa dulu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan baik dan benar. Kalau kita mengucapkan perkataan baik dan benar yang dilandasi karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita akan dapatkan dampak dahsyat dari perkataan kita. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang akan memperbaiki dirimu. Allah yang akan memperbaiki amal solehmu. Dan Allah yang akan mengampuni kekurangan-kekuranganmu. Jadi sebenarnya kita berdakwah itu adalah hajat kita. Hajat kita untuk mendapatkan janji Allah, perbaikan diri dan pengampunan dosa. Maka kita harus getol berdakwah supaya Allah memperbaiki diri kita. Ibarat bola yang kita lempar ke tembok, bukan bolanya menimpa tembok, tetapi pantulannya yang kita harapkan kembali pada diri kita. Nabi Musa ditujukan berdakwah kepada Firaun, meskipun Firaun tidak menerima dakwah, tapi pantulannya. Istrinya beriman, beberapa prajuritnya beriman. Walaupun Firaun sendiri yang ditujukan dakwah itu tidak beriman, tetapi pantulan dakwah itu adalah banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau benar niatnya berdakwah, dia berubah. Kalau tidak benar niatnya berdakwah, itulah yang bermasalah. Memang dia berdakwah orientasinya bukan lillah, tetapi orientasinya adalah karena dunia. Orientasinya adalah karena harta. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengartikan atau kemudian menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah semakin menambah penyakit itu. Ini adalah tentang orang-orang munafik. Di mana mereka menampakkan keislaman, yuzhiru al-iman wa yubtinu al-kufur. Allah Maha tahu hatinya. Hatinya itu tidak benar untuk Islam. Dia hanya menampakkan keislaman untuk mendapatkan posisi baik di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dia seolah-olah menjadi penasehat, dia menjadi penceramah, tapi sebenarnya hatinya adalah dunia. Kata Imam Syafi'i, fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, yaitu hubbud dunia. Ada kecintaan kepada dunia. Yang kedua, fihin nifaq, di dalam hatinya ada penyakit keraguan-raguan kepada Islam. Memang dia berceramah, dia berusaha hanya untuk mencari dunia, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga al-kadzib, ada kedustaan di dalam hatinya. Maka orang inilah dengan dakwanya Allah tidak beri hidayah. Karena Allah untuk memberi hidayah kepada hambanya, Allah periksa hatinya. Benar enggak nih hatinya? Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di dalam agama Allah, dan Allah melihat hatinya, sebab kesungguhan itu adalah amalan hati. Apabila Allah mendapati di dalam hatinya ada kesungguhan untuk agama, maka Allah akan memberikan jalan hidayah kepadanya. Allah akan membukakan jalan hidayah untuknya, sehingga dengan taufik Allah, dia semakin berubah dengan apa yang dia dakwakan, semakin baik akhlaknya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itulah keberhasilan dalam dakwah. Meskipun tidak banyak pengikutnya. Makanya Allah katakan kepada Nuh, salamun ala Nuh. Keberhasilan bagimu Nuh. Ya, keberhasilan bukan dari banyak pengikut. Kamu pengikutmu tidak banyak. Tapi keberhasilan dalam dakwah adalah kesabaranmu dan keikhlasanmu menjalankan perintah Allah. Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha.
Bukankah Nabi mengatakan ada manusia yang melakukan amalan hebat di dunia, tapi dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya. Di antaranya, kata Nabi, ada seorang yang mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran kepada manusia, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, tapi dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang itu ternyata niatnya pengen disebut sebagai qori. Karena orang itu pengen disebut sebagai dai, pengen disebut sebagai ustadz, pengen disebut sebagai pahlawan, pengen disebut sebagai orang yang sangat bertakwa dan seterusnya. Itulah yang menjadikan dia dilempar ke dalam neraka karena niat yang bermasalah. Meskipun lahiriannya kelihatan sudah baik. Nah, itulah kenapa kita tetap harus berdakwah, sebab dengan dakwah menjadi jalan Allah perbaiki diri kita. Dan ma'asyiral muslimin, berdakwah itu objeknya manusia. Bukan tembok, bukan binatang, bukan pohon, tapi manusia. Makanya kita harus jumpai manusia. Dan Allah mengatakan, wazakir fa inna zikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dengan berdakwah, al-arwahu junudun mujannada. Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang sevisi dalam berjuang di jalan Allah. Maka insya Allah kita tidak akan pernah sendiri dalam dakwah. Sebab begitu kita mengambil jalan ini, kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang ternyata juga punya keinginan berdakwah. Maka kita akan sevisi dan semisi. Tapi Allah pengen supaya semakin derajat kita diangkat Allah, semakin tulus kita di dalam berdakwah, Allah akan hadirkan tantangan dalam berdakwah. Allah kuatkan kita dengan orang-orang yang sevisi, tapi juga Allah akan hadirkan orang-orang yang tidak ridho, supaya dengan itu akan menguji ketulusan kita berdakwah. Supaya dengan itu derajat kita diangkat oleh Allah. Supaya dengan itu kita hanya mengharap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah hikmahnya. Sehingga insya Allah kita terus berdakwah. Kalau kita memang ternyata belum bagus, ya banyaklah berdakwah. Banyaklah bicara. Ya dalam dunia motivasi saja, para motivator mengatakan, kalau kamu pengen dimudahkan umroh, bicaralah sering-sering tentang umroh. Ya, kamu pasti akan dekat-dekat rezekinya dengan umroh. Kalau pengen haji, belum ada uang, bicara-bicara aja tentang haji. Baca dulu buku tentang haji, tentang manasik haji, bicarakan kepada orang. Rezekinya insya Allah nggak akan jauh-jauh. Itu para motivasi mengatakan bahwa pengaruh ucapan dan pembiasaan itu diserap oleh saraf-saraf sensori kita. Lalu saraf-saraf sensori kita akan dibawa oleh saraf-saraf motorik, pesan-pesan haji, umroh, disampaikan ke impuls saraf, lalu impuls saraf akan berpikir bagaimana bisa haji, bagaimana bisa umroh. Sampai kita tidur ini bekerja terus, gimana haji, gimana umroh. Dan akhirnya kemudian keluarlah signal haji, signal umroh, dan signal ini akan mencari yang sekufu, pada akhirnya kemudian dikumpulkan dengan yang sekufu, akhirnya mudah umroh. Mudah umroh, mudah haji. Kenapa? Ada signal yang terpancar, dan signal ini mencari yang sekufu. Ketemu dengan orang. Jadi kita umroh itu bukan karena ada uang, tapi karena panggilan Allah. Mungkin kita nggak ada uang, tapi ketemu dengan orang yang hartanya banyak, pengen berinfak jalan Allah, dan dia bersyukur nih, ada marbot masjid, ada dai, ada ustadz yang bisa termaksimalkan hartanya, tergunakan untuk kebaikan. Jadi sebenarnya bukan orang yang berdakwah ini yang membutuhkan orang kaya yang butuh orang yang berdakwah. Sebab dia pengen hartanya ini menarik masuk surga. Jangan dia kemudian merasa ustadz-ustadz lah yang butuh hartanya. Oh tidak. Justru dialah yang butuh hartanya disalurkan dalam kebaikan, supaya hartanya itu ditarik. Ya, ditarik ke akhirat, dan hartanya menariknya masuk ke dalam surga. Maka dia butuh orang-orang yang bisa membawa dan amanah hartanya ini ke jalan Allah, sehingga hartanya menariknya masuk surga. Sehingga ma'asyiral muslimin, andaikan cara berpikir orang kaya adalah bahwa dia yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh dia, maka dia yang akan memaksimalkan harta dunia untuk dakwah ilallah. Tapi kalau kemudian seolah-olah Islam yang butuh dia, maka nanti ada kejadian di suatu tempat di daerah Puncak, tanpa kami sebutkan sekolah apa, dengan sombongnya Ketua Yayasan mengatakan, ya, wahai para ustadz, saya yang gaji kalian di sini. Akhirnya beberapa ustadz yang termasuk kawan kami di situ mengatakan, kalau begitu hari ini juga saya mundur.
izin. Akhirnya sekolahnya nggak ada yang mengajar karena mungkin Allah alam keceplosan atau apa, tapi begitulah Ihsan adalah harimaumu, gitu ya. Dia mengatakan bahwa saya yang telah menggaji kalian di sini. Ya, ini nggak boleh. Bahwa kita dalam Islam ini berta'awun, tolong menolong. Mungkin Ustadz punya keterbatasan, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih bernilai dari harta. Kita punya keterbatasan, tapi kita diberikan potensial Allah bisa mencari uang yang banyak. Maka kita berta'awun, membangun sekolah, membangun pesantren, membangun rumah Quran, sehingga insya Allah semuanya kita bersama-sama masuk ke dalam surga. Bukan semakin memperkaya hidup di dunia, tapi bagaimana kita berta'awun masuk surga. Sebab ada orang yang diberikan keilmuan oleh Allah, ahli dalam mencari uang. Tapi dia keterbatasannya tidak memiliki ilmu untuk mengajar. Dia pengen masuk surga. Maka dia butuh para ustadz, para da'i, yang mungkin sibuk waktunya dengan berdakwah mengajar, tidak banyak dia mencari rezeki. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-273 kata Allah. Bahwa apabila kamu punya harta, seutama-utama kamu infakkan hartamu, adalah kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Sebab karena kesibukannya mengurus umat, mereka tidak banyak waktunya mencari maisha. Sebab kalau mereka juga sibuk mencari maisha, akan terbengkalai umat yang harus diajar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melihat mereka, kalian menyangka mereka itu orang kaya. Kenapa? Karena para ustadz yang terus berdakwah itu, mereka tidak mengharap dan tidak meminta-minta kepada manusia, karena menjaga iffah. Karena menjaga kehormatan dan harga diri, mereka tidak mengemis kepada manusia. Tapi sebenarnya mereka butuh. Kapan kita tahu? Ketika kita bermuamalah dekat dengannya, kita silaturahmi, kita tahu ternyata hidupannya sulit. Tapi mereka adalah orang-orang yang kemudian menjaga iffah, tidak mengemis kepada manusia. Maka Allah katakan, kalau kamu punya harta, seutama-utama untuk engkau alirkan hartamu kepada para duat di jalan Allah, yang dimana mereka sibuk untuk mengurus agama Allah, sehingga tidak banyak waktunya untuk mencari harta. Maka bertahun, tidak boleh kita merasa bahwa dia yang butuh saya ada harta. Enggak. Kita butuh harta kita ini menarik kita masuk surga. Dan kita butuh orang-orang yang tepat menyalurkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dirujuk di surat Al-Baqarah ayat 273. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.